Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa ngobrol lagi dalam perbincangan di dapur redaksi membaca berita di balik berita. Off the record. Masih terus bersama kami, saya Herzbun Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda hari ini. Dan hari ini kita walaupun serius tapi banyak lucunya ya Mas Hersu berita Betul, kita. betul, betul. Yang sangat serius tentu saja soal kebocoran soal di hacknya PDNS Hmm. ya, Pusat Data Nasional Sementara itu luar biasa sehingga kemudian Hmm. ada sampai ada yang membuat petisi ya untuk Ya, membuat kartu merah katanya gitu ya. ke Budi Arya. Kalau kartu merah kan mestinya wasit yang mengusir dia keluar lapangan, tapi kalau ini kan presiden yang harusnya mereshuffle atau dia mundur begitu. Karena memang menurut saya ini dahsyat itu, jangan dianggap ini cuma bercandaan-bercandaan aja. Dan kalau kita menyimak dalam rapat kerja dengan Komisi 1 kemarin itu memang kelihatan pelongok begitu ya. Mohon maaf ya, saya mesti menyampaikan, Aduh. saya tadinya mikir kata apa yang pas ya tapi kelihatan Hmm. pelongok gitu di komisi, Betul. sehingga membuat Hmm. kesel anggota Komisi 1 dan seakan mereka kehabisan kata gitu tuh menggambarkan situasi saat Hmm. ini. Oke, itu saya kira salah satu yang menarik juga soal yang Kaisang yang disebutkan oleh Sekjen PKS bahwa dia sudah dititipkan oleh Pak Jokowi, dari sampaikan Pak Jokowi Hmm. kepada partai-partai koalisi 02 untuk dipasangkan dengan Ridwan Kamil. Dan Golkar kelihatannya sudah hampir pasti ini memutuskan Ridwan Kamil kembali ke Jawa Barat gitu loh Mbak Agi ya. Ya. Dan Hmm. nah yang saya kira paling rame hari ini saya kira adalah pernyataan dari Wakil Ketua MPR yang sekaligus Sekjen Partai Gerindra bahwa Prabowo dan Gibran itu tidak akan dilantik di IKN. Nah, tapi tetap dilantiknya di Senayan. Ini sih, ini tanda-tanda yang sangat jelas ya, Mbak Agi ya. Iya, sangat jelas ya Mas Hersu bagaimana penyikapan dari Pak Prabowo. Dan ini memang karena kita melihat Senayan itu kan gedung yang sangat bersejarah begitu ya. Betul, betul. Dan tentunya juga seseorang juga tidak akan begitu saja mau sudah susah payah 3 kali bertarung begitu dan kemudian akhirnya menang walaupun dengan banyak catatan begitu. Tentunya ingin juga dilantik ya di situ begitu sebagai Iya, bagian dari rentetan presiden begitu kan. iya, iya. Nah, kemudian ini kan kalau seandainya di IKN itu kan istilahnya kalau orang tuh banyak sekali juga di berbicara di medsos itu pelantikan presiden kok coba-coba begitu kan. Itu seperti Hmm. tagline iklan begitu, coba-coba di sana begitu. Sementara sekarang 17 Agustus saja sampai dengan sekarang ini air bersih itu belum untuk 17 upacara peringatan 17 Agustus ya. Sampai sekarang air bersih dan juga bandara belum selesai, jalan tol juga masih on progress begitu kan. Jadi semuanya itu kan masih under under construction seperti itu ya Iya, Mas iya, iya. Hersu. Nah, Kalau 17 sementara Agustus kan seremoni biasa saja itu Mbak Agi ya. Mohon maaf saya potong. betul ya. Kalau pelantikan presiden itu kan luar biasa, itu peristiwa kenegaraan yang saya Iya. kira itu kan pasti. Kalau kemarin mungkin, kalau bukan kemarin, kalau 17 Agustus mungkin banyak duta besar yang bisa alasan sakit perut Mhm. atau lagi kemana gitu, ngirim stafnya gitu. Tapi kalau pelantikan presiden saya kira nggak mungkin untuk perwakilan-perwakilan negara lain itu tidak hadir. Dan kemudian juga lembaga-lembaga negara, lembaga tinggi negara juga pasti akan hadir semua. Kita bisa bayangkan pengamanannya seperti apa Mbak, itu Betul. luar Mhm. biasa kan. Dulu kita ingat Dan bahwa apa? tidak hanya perwakilan biasanya Mas Hersu, Hmm. tidak hanya perwakilan, tapi bahkan datang Oh iya, kepala iya, iya, negara kepala atau kepala perdana negara juga datang. Iya betul. Ya. Bayangkan iya. itu seperti apa pengamanannya. Saya kira pasti ada satu, ya Pak Prabowo dari lingkungan militer ya, dari kalangan militer, tahu dia bagaimana soal protap semacam itu. Orang-orang seputarnya Pak Prabowo juga sangat paham lah soal pengamanan. Itu nggak mudah banget loh. Sederhana banget kok, kayak kasus misalnya Pak Jokowi yang sering sekali inkognito yang kita sebut gitu ya, seolah-olah inkognito kayak main bola di Iya, lapangan dan sebagainya. betul. Itu kayak Mhm. apa pengalaman itu, serem loh buat saya membayangkan komandan pas pampresnya, terus kemudian Kodam, Korem, Kodim setempat itu pasti deg-degan Mhm. luar biasa karena itu pengamanannya itu pasti berlapis-lapis. Beda sekali kalau di Istana Negara itu kan sudah, atau di Senayan sudah protapnya udah jalan lah gitu. Jadi aman gitu, nggak terlalu pusing gitu loh ke para pengamanan, tim pengamanan presiden itu.
Betul, dan kita tahu ya, belum lama ini Pak Prabowo kan mengunjungi sendiri IKN begitu. Saya waktu itu juga bertanya-tanya, sepertinya Pak Prabowo ingin melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana perkembangan di IKN begitu. Soalnya IKN adalah masa depannya tapi yang disusun oleh Pak Jokowi begitu kan. Susunan dari Pak Jokowi adalah 17 Agustus upacara itu sudah di IKN dan kemudian Hmm. sesudahnya pelantikan di IKN. Sesudah itu presiden menetap di IKN begitu. Hmm. Walaupun Istana Wakil Presiden belum ada, belum dibangun begitu. Jadi Pak Prabowo saja yang yang ditargetkan untuk tinggal di sana. Nah, ini kan dia tidak bisa dirinya kalau menurut saya ya, ini tidak bisa dirinya itu ditetapkan atau diatur oleh presiden yang sebelumnya. Dia kan memiliki hak prerogatif sendiri untuk bagaimana dia memerintah di mana dan sebagainya. Walaupun misalnya Undang-Undang DKJ sudah disahkan, tapi kan sampai sekarang memang Pak Jokowi sendiri belum berani menandatangani peraturan presiden atau perpres gitu ya, karena memang untuk pemindahan itu artinya uh, betul-betul ibu kota itu tidak ada lagi di Jakarta, tapi ada di sana. Apakah ada ya sebuah ibu kota di situ tidak ada kedutaan, di situ tidak ada taruhlah itu konjen, terus kemudian gedung Kodam, terus kemudian Polda dan sebagainya itu kan belum ada sampai sekarang. Dan kita tahu kalau pembangunan itu pasti lama, Mas Hersu. Salah satu indikasinya saja seperti pembangunan saat ini ya, rencana pembangunan dari kedutaan besar India di Jalan Rasuna Said Jakarta yang akan malah dibangun Mas Hersu jauh lebih besar dari yang sekarang itu sampai 18 lantai begitu. Walaupun masih menunggu AMDALnya, tapi izin untuk dari tata kotanya sudah dapat. Dengan investasi kalau tidak salah sekitar 330 miliar. Ini kan luar biasa. Apa tandanya begitu? Bahkan kedutaan besar saja kalau dia sudah menginvestasikan sedemikian banyak, artinya dia akan menetap juga di Jakarta begitu. Belum ada keyakinan bahwa ibu kotanya akan pindah ke sana. Nah, Pak Prabowo ini kalau kita lihat kan orang yang dengan pergaulan yang luas, jaringan yang luas begitu kan. Dia berbicara sendiri dengan para duta besar, wakil-wakil dari negara-negara sahabat seperti itu begitu. Karena kita lihat juga misalnya seperti di Hambalang, sering sekali walaupun ketika itu yang menjadi presiden adalah Pak Jokowi, tapi para duta besar itu datang ke Hambalang walaupun hanya sekedar itu pertemanan, bukan dalam rangka kunjungan politik begitu ya, tapi berupa kunjungan pertemanan dan sebagainya. Jadi saya rasa dia akan merasa sendirian kalau seandainya ada di IKN gitu. Nah, ini kembali kepada pelantikan sebetulnya agak mengherankan juga ya Mas Hersu karena Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono itu tercatat pada tahun ini saja 2 kali menegaskan bahwa pelantikan akan dilakukan di IKN, yaitu pada bulan April, awal April dan juga pertengahan Mei. Itu ditanya oleh media dan dia menegaskan bahwa akan dilakukan di IKN. Tapi tiba-tiba pelantikan tidak jadi dilakukan di IKN begitu. Jadi ini kita melihat memang ada dinamika lah hubungan di antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Saya rasa demikian juga. Ya, 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 ya. Dan saya kira anggota DPR juga lega begitu ya, karena kan tadinya anggota DPR juga pengen ngeles juga untuk tidak masuk ke IKN dan minta agar Jakarta jadi ibu kota konstitusi. Maksudnya keren kan, alasannya ibu kota konstitusi itu berarti ya DPR tetap ya ibu kota legislatif kalau tidak salah begitu istilahnya mereka ya. Ya, ya. Jadi untuk orang legislasi mereka di Jakarta. Ya, 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 itu kan jadi sekarang saya kira ini lega seperti itu, tapi bahwa ini juga merupakan satu sinyal yang sangat kuat ya bahwa Pak Prabowo itu tidak akan berkantor di IKN. Jadi Pak Prabowo akan tetap di Jakarta dan saya kira mungkin kalau juga dari pernyataan-pernyataan Pak Prabowo sampai akhir periode masa jabatan juga Pak Prabowo tidak akan pernah tinggal di sana, karena ketika ditanya oleh wartawan pada waktu di Dubai atau di Qatar ya pada waktu itu yang Iya betul. Dia menyatakan bahwa kalau dia bisalah menyediakan anggaran 1 miliar US dollar per tahun gitu selama 30 tahun itu untuk ibu kota negara, dia menyatakan itu bisa dilakukan. Jadi artinya sampai pembangunan itu akan masih terus berlanjut gitu sampai 30 tahun yang akan datang. Tapi itu pun saya kira selalu kita sebutkan meskipun 1 miliar US dollar, tapi kalau kemudian situasi ekonomi kita memburuk, ya saya kira nggak mungkin berlanjut, karena kita lanjutkan soal Ibu Sri Mulyani yang wanti-wanti sekarang situasi ekonomi situasi keuangan negara itu memburuk karena sampai sekarang ini kuartal pertama semester pertama ini Mbak ya atau belum ya belum udah semester pertama ini ya.
ya pendapatan dari pajak dan non pajak itu kan turun cukup signifikan, Betul. dan itu Mhm. jauh dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini hanya terjadi pada Mhm. masa-masa ketika kemarin kita sedang dilanda pandemi. Kan itu sangat sangat serius, Mbak. Betul. Berarti itu menunjukkan bahwa keekonomian rakyat juga makin berat, dan warawiri Mhm. ke ibu kota negara itu sendiri itu luar biasa besar dananya, termasuk tadi Mhm. transportasinya, kemudian pengamanannya. Dan kalau seorang presiden itu kan pengamanannya nggak 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 bisa nih. sembarangan, itu bisa satu apa ya, satu Mhm. garnison sendiri kan, kalau Jakarta gitu disebutnya garnison tetap gitu ya di Jakarta. Nah, di sana belum ada garnison tetapnya tuh. Mhm. Iya iya, betul sekali Mas Hersu. Bahkan, tanda-tanda ke arah ini sebetulnya sudah diberikan banyak juga ya oleh Pak Prabowo, seperti tulisannya di Newsweek, selain, Ya, apa yang dia bicarakan di Qatar, tulisannya di Newsweek, media Amerika baru-baru ini yang di mana dia menyinggung soal masa depan, soal, makan gratis, soal pembangunan ekonomi, pembangunan pendidikan yang menjadi utama begitu, menjadi rencana utama dari pemerintahan Prabowo, tapi dia tidak menyinggung bahkan menulis nama IKN itu sama sekali tidak dia singgung begitu Mas Irsu. Hanya soal bahwa apa program-program Pak Jokowi itu akan dia lanjutkan. Tapi program yang lain sama sekali IKN dia tidak sebutkan. Nah, jadi ini memang tanda-tandanya sudah sangat jelas begitu ya bahwa IKN ini apa ya masa depannya suram kalau bisa ambiar kita lah katakan kalau ini demikian. istilahnya ya. Ambiar ya, betul. Ambiar. Bagaimana ada sebuah ibu kota tidak ada celoteh anak-anak di situ, tidak ada remaja yang berkreasi di situ, tidak ada apa ya, seperti halnya di Jakarta atau di kota-kota yang lain begitu. Misalnya yang paling dekat dari sana adalah Balikpapan begitu kan Mas Hersu. Mungkin kalau Balikpapan itu yang Balikpapan dibangun Samarinda lah di tengah-tengah dan Balikpapan Samarinda, Samarinda. betul. Tapi kan lebih sering Pak Jokowi itu kan memakai sepinggan gitu ya dari sepinggan dari Balikpapan. Ya kalau Balikpapan itu yang dibangun mungkin akan lebih apa masuk akal begitu, akan lebih cepat. Tapi ini di sana bahkan masalah soal pertanahan saja juga masih menjadi masalah besar walaupun belakangan katanya itu sudah mulai ada jalan keluarnya begitu Mas Hersu. Jadi bahkan ya ditanyakan kepada Grace Natali ini staf khusus dari Pak Jokowi sampai sekarang pun belum ada tanda-tanda misalnya sebelum Agustus misalnya begitu ada target untuk Pak Jokowi menandatangani peraturan presiden pemindahan ibu kota itu saja belum ada tanda-tanda Mas Hersu jadi masih gelap kapan akan ditandatangani begitu Dan rasanya tidak mungkin padahal ya, karena ini kan obsesi Pak Jokowi ya. Eee, betul ya Kenapa kemudian dia menunda-nunda penandatanganan, itu kan juga cukup menarik, iya karena logikanya menarik harusnya setelah berhasil menggulkan undang-undangnya di DPR, ya Pak Jokowi cepat-cepat tanpa diminta menandatangani perpresnya. mhm. Kemungkinan itu baru bisa ditandatangani oleh, Presiden Prabowo nantinya. Kan itu kalimat yang mengambang, yang tidak pasti begitu loh. Betul. Tapi yang Mhm. jadi pertanyaan pada kita adalah, "Loh kenapa nggak ditandatangani sendiri oleh Pak Jokowi?" Kan begitu itu tanda tanyanya. Iya. Betul, saya rasa dia sendiri menyadari, tapi tidak dia ungkapkan, Mas Hersu. Karena berdasarkan konstitusi, berdasarkan undang-undang, presiden dan wakil presiden dilantik di ibu kota negara. Mmm. Nah, itu sudah sangat jelas. Jadi kalau dilantik di IKN, artinya ibu kota negaranya harus sudah berpindah ke IKN. Jadi harus sudah keluar itu kepresnya atau perpresnya begitu. Sementara sekarang ini masih berupa undang-undang yang disahkan oleh DPR, yaitu Undang-Undang DKJ, yaitu daerah khusus Jakarta yang diperuntukkan bagi Jakarta sendiri sebagai antisipasi kalau Jakarta itu ditinggal dengan perubahan apa ibu kota negara menjadi IKN, maka Jakarta sudah statusnya sudah menjadi DKJ daerah khusus Jakarta. Tapi kan ini undang-undang DKJ sudah harusnya lalu kemudian diikuti dengan penandatanganan perpres itu tadi atau peraturan presiden bahwa dengan demikian maka ibu kota berpindah ke IKN yaitu di Kalimantan begitu. Tapi ternyata sampai sekarang tidak ada. Jadi artinya Jakarta memang Masih ibu masih kota menjadi ya? kota negara. Betul, DKI Jakarta berarti ya belum belum itu belum di apa namanya dilaksanakan begitu. Ya jadi sekarang kita mesti kembali biasakan lagi yang menyebutnya DKI Jakarta, walaupun dalam banyak kasus kita juga masih terus, menyebutnya DKI Jakarta ya, karena kebiasaan saja. Tapi secara legal, saya kira secara legal formal memang masih DKI Jakarta sekarang, Memang. belum Mhm. belum IKN begitu. Nah ini tanda yang sangat jelas, saya kira sulit untuk, nggak perlu diperdebatkan lagi seperti terjadi apa, tapi kalau soal
peringatan 17 Agustus jauh ini kalau ngelihat kebiasaannya Pak Jokowi pasti akan dipaksakan oleh Pak Jokowi walaupun kita tidak tahu nanti apa yang terjadi gitu ya. Bisa saja terjadi hal-hal yang tidak terduga di balik pemaksaan ini bagi karena kan tanda-tandanya semuanya berantakan kan menjelang Pak Jokowi ini lengser. Ini benar-benar saya sendiri tidak menduga sampai seperti ini dampaknya gitu menjelang. Kita sudah bisa menduga bahwa sebenarnya nanti menjelang Pak Jokowi itu lengser itu kotoran-kotoran di bawah karpet kita menyebutnya begitu itu akan bermunculan gitu. Tapi kalau kemudian persoalannya sampai kemudian ada rupiah yang sampai melejit di atas 16.500, kemudian terus yang terakhir ini soal data yang dibobol sampai ada lebih dari 200 lembaga dan kementerian negara yang hilang datanya itu kan luar biasa dampaknya. Jadi ini benar-benar tanda-tandanya ini menurut saya ini sebenarnya bukan doa ya, bukan doa dan bukan harapan. Kok saya melihat ada tanda-tandanya bisa tidak husnul khotimah ini kalau lihat tanda-tandanya itu ya. Saya kira sayang sekali karena pemerintahan kan harusnya ketika ini sudah berlangsung serah terima, presidennya ada, harusnya presiden yang baru itu juga menatap pergantian kekuasaan dengan optimisme yang tinggi. Tapi sekarang kan situasinya saya kira Pak Prabowo itu menghadapi situasi yang dia tahu betul bahwa nantinya bahwa dia akan sangat berat mengelola pemerintahan ini. Makanya saya jadi teringat juga ketika Caimin pada waktu itu secara bercanda dia menyatakan bersyukur karena tidak terpilih. Karena situasinya akan sangat berat ini bagi. Iya, sangat-sangat berat Mas Esu. Saat ini dana yang terpakai untuk pembangunan IKN saja sudah menurut Ibu Sri Mulyani sudah mencapai 72,5 triliun begitu. Dan ini adalah dana APBN loh. Padahal sebelumnya Pak Jokowi kan jelas mengatakan pembangunan ibu kota baru itu akan tidak mengganggu APBN begitu kan, akan dari investor seperti itu begitu. Ya. Tapi sekarang sudah sebesar ini. Nah, ini kan harus ada yang bertanggung jawab juga Mas Esu. Makanya kenapa kalau seandainya IKN itu kemudian terkendala begitu ya, ini pemerintah pun akan saya rasa akan menunda-nunda untuk mengungkapkan hal itu, untuk memberikan pengakuan terhadap hal itu begitu. Karena siapa yang kemudian akan bertanggung dan jawab terhadap proyek senilai 72,5 triliun yang mangkrak begitu kan, dan terancam mangkrak saat ini begitu karena banyak sekali target-targetnya tidak terpenuhi. Bahkan Pak Tito Karnavian ini baru saja mengatakan bahwa kalau ASN yang mau pindah ke IKN maka akan bisa cepat dapat promosi begitu. Ini saya heran, ini apa hubungannya ya antara IKN kemudian seorang ASN bisa dapat cepat promosi begitu. Ini kan tidak ada hubungannya sama sekali Mas Hersul. Seseorang itu akan ini bonus lah, ini bonus gitu. Iming-iming. Iya, sepertinya seperti itu, tapi kan itu tidak masuk akal begitu ya, dan itu malah memperjelas bahwa ASN itu banyak yang menolak untuk dipindahkan ke IKN begitu, apalagi kemudian pemerintah berencana untuk merekrut sekitar 100.000 tenaga kerja baru, katakan demikian begitu. Makanya kemudian kesempatan untuk Gen Z dan juga milenial begitu ya untuk mendaftar, dan udah jelas dari awal itu mereka ini ASN yang baru ini yang kemudian akan direkrut itu dari awal dikatakan bahwa mereka akan bekerja di IKN begitu. Ini kan sebagai, kalau kita melihat dulu katanya ada pas awal-awal betul ya di zaman ketika Menteri Dalam Negerinya masih Pak Cahyokumolo itu kan dikatakan ada berapa puluh ribu, 60.000 atau berapa begitu awalnya berencana IKN itu yang akan dipindah, kemudian berubah menjadi hanya sekian ribu, berubah menjadi 16.000, terus kemudian berubah menjadi 6.000 begitu kan. Sekarang bahkan mungkin menurun lagi Mas Hersu targetnya begitu. Ya. Jadi ini memang proyek yang dihindari begitu ya untuk ASN. Sepertinya kok sampai saat ini masih berat betul mereka untuk pindah ke sana. Ya, bersama dengan itu ya Mbak Agi, kalau Pak Jokowi kan tidak harus pindah ke IKN karena beliau kan tadi tidak akan menjabat, tapi putranya pun Gibran itu juga belum akan pindah ke sana karena istana Wakil Presiden kan belum ada. Kemarin kan sempat diminta Pak Jokowi untuk diubah lagi kan ya desainnya dan sebagainya gitu, dan kemudian Pak Basuki waktu itu menyatakan bahwa kalau gitu perlu tender ulang dan sebagainya gitu karena berubah lagi. Jadi sampai sekarang belum ada. Dan saya juga baca rame nih media memberitakan tentang Pak Jokowi itu rumahnya udah mulai dibangun ya, rumahnya di daerah Colomadu, Karanganyar, saya kira berbatasan dengan kota Solo begitu.
Dan seperti Mhm. biasa para netizen kan, apa, iseng ya atau apa namanya kalau di julid atau apa itu, saya nggak tahu itu. Sulit. Oh julid ya gitu, saya nggak paham gitu. Iya. Ya Mhm menanya kenapa mhm. nggak Pak Jokowi minta coupling-nya di IKN mumpung Betul. lagi belum naik harganya. Kan gitu Pak Jokowi kan biasanya selalu gitu, mumpung belum naik nih, belum naik, kenapa Pak Jokowi nggak sekalian minta dibangunkan di sana ya kan ada Pak dan sekarang kan bisa pesan ke Pak Basuki ya untuk bangunkan itu Betul. di sana. Tapi kok malah Mhm. milih di Karanganyar gitu ya? Iya, ya ini menjadi pertanyaan besar juga. Padahal kalau seandainya diinvestasikan di IKN, itu akan menjadi IKN makin ada mantan presiden yang ada di Oh sana iya, begitu. mhm. Ya, dan harganya akan cepat naik karena yang ada di Colomadu saja katanya harga per meter persegi begitu itu sekitar 10 sampai 12 juta per meter persegi. Tapi sekarang harga sudah naik karena faktor Pak Jokowi itu akan menempati di sana. Jadi para Ah, begitu ya sudah mereka menanya-nanyakan kata pejabat setempat gitu dan sekarang ini harga sudah mencapai 15 sampai 17 juta per meter persegi. Kenaikannya signifikan. Jadi kalau dilihat dari harga awal mungkin sekitar 50% Mas Ersu. Nah, saya bayangkan kalau nah, jadi IKN saat mhm. ini katanya sekitar 1 juta dan itu nanti harganya akan melonjak gitu di masa depan. Nah, kalau Pak Jokowi pindah ke sana begitu artinya rumah pensiunnya begitu dipilih tanah di IKN tidak dan Pak Jokowi tidak memilih di Colomadu, saya rasa bisa melonjak menjadi di atas 2 juta begitu kan ya. Ya di sana berapa? Seharusnya 1.200 meter ya tanahnya ya, Mbak Agi ya? 12.000 meter Mas Oh, Ersu. 12.000 meter, sorry, bukan 1.200. Jadi Betul. kalau di Iya, IKN saya kira dengan harganya bisa 10 kali ya, bisa 12 hektar lah ya rumah bisa, Pak Jokowi di betul. IKN tuh. Jadi Mhm. satu Pak Jokowi akan dapat lahan yang lebih luas. Kedua tadi itu yang Betul. paling penting, harga lahan-lahan di situ cepat naik gitu karena tahu ada seorang Mhm. mantan presiden 2 periode seperti Pak Ya. Jokowi yang pindah ke situ gitu ya. Mhm mhm. Ya, dan mumpung yang di Colomadu ini kan katanya masih baru ditutup seng-seng begitu seperti Mhm. biasa begitu ya, kalau seandainya akan dibangun dan kemudian ini baru awal tahap pembangunannya. Ya kalau seandainya memang ingin, Pak Jokowi begitu cinta kepada IKN dan ingin masa depan IKN itu tumbuh lebih pesat ya, kalau kita sih setuju banget gitu ya untuk Pak Jokowi kemudian tinggal menghabiskan masa pensiunnya di IKN. Karena IKN ini, kata Pak Jokowi kan anginnya bagus, semilir, udaranya sangat bersih, dan kemudian lingkungannya masih asli, begitu kan? Dan semuanya yang sepertinya yang diharapkan oleh orang sebagai tempat tinggal kalau mereka pensiun ada di IKN, begitu kan? Kesannya seperti itu, apalagi akan menjadi smart city, semua fasilitas ada di situ, bagi orang muda maupun orang yang sudah tua bisa tinggal di situ, semua fasilitas semuanya ada, begitu. Ya ya ya, itu luar biasa sebenarnya ide menarik ya. Kenapa nggak kepikir dari kemarin-kemarin kita dorong Pak Jokowi untuk juga pensiunnya di IKN. Apalagi kan Pak Jokowi waktu itu ketika ditanya apa nanti yang akan diberi profesinya sebagai pengamat lingkungan kan pada waktu itu menyatakan seperti itu ya. Pas banget Betul, dong ya IKN pas ini. banget. Iya iya. Oke. Apalagi Pak Jokowi juga lulusan dari Fakultas Kehutanan Iya kan. iya iya. Kan pengakuan Pak Jokowi kan demikian gitu. Jadi ya sangat cocok Mas Hersu di Iya. sekelilingnya adalah dilingkupi dengan hutan, dia bisa menjadi pengamat. Apalagi di sana ada kebun pembibitan apa dan sebagainya begitu. Ya, saya kira belum terlambat nih Pak Jokowi untuk merevisi ya, rencananya untuk pensiun nanti ya. Kita dorong Pak Jokowi untuk pindah ke IKN sekaligus juga untuk membuat IKN jadi supaya orang berbondong-bondong. Pak Jokowi mumpung harganya belum naik loh. Kalau besok itu harganya udah lebih naik lagi Pak Jokowi. Ya. Iya, apalagi Gibran nanti akan punya istana di sana, Mas Hersu. Dan Iya. seperti biasa, seperti di Indonesia itu biasanya kalau seorang presiden itu akan sebagai incumbent dia kuat, dia akan berkuasa 2 kali, begitu kan? Begitu juga dengan Gibran, usia masih muda, begitu kan? Banyak diprediksi bahwa Gibran ini nantinya akan menjadi wakil presiden 2 kali, apakah akan lompat menjadi presiden? Kan demikian. Jadi ya Pak Jokowi akan dekat dengan Anak cucunya ya. Ya. putranya dan juga Ya. cucu-cucunya. Oke, kita pindah topik ya, Mbak Agi, soal Oke. yang mana lagi? Masih kaitannya dengan Pak Jokowi atau dengan ya, kalau soal kaitannya dengan Pak Jokowi soal soal Kaisang nih. Ini saya kira ini Betul. nggak terlalu panjang ya, kita pendek aja membahas yang Mhm. kemarin kan Mhm. sempat Sekjen PKS tuh Abu Bakar Al-Habsyi kan kita ditanya wartawan kan dia soal apa cawe-cawenya Pak Jokowi kata dia ya Pak dia tahu bahwa kemarin kan juga cawe-cawean itu kan terus cawe-cawe kata dia tuh ya biasa aja seperti itu gitu dan dia sendiri katanya ketika ditanya soal Gibran dia menyatakan bahwa Gibran itu sudah disodorkan ke partai-partai untuk jadi wakilnya Ridwan Kamil kan gitu.
Dan itu betul. kemarin juga langsung dibantah oleh Grace Natali. Saya waktu itu Mhm. sempat kaget, Grace Natali dalam kapasitas apa yang membantah? Bukannya dia mengaku setelah jadi komisaris di PT Main Indonesia itu, Mhm. kan dia menyatakan dia tidak aktif lagi di partai. Kenapa dia menjawab Mhm. soal PSI? Rupanya kapasitas dia menjawab sebagai staf khususnya Pak Jokowi gitu ya, bahwa Pak Jokowi itu tidak seperti itu. Nah, hari ini ya Mbak Agi ya, Gibran tuh menjawab soal itu, membantah Kaisang, ya, ya. sorry, Gibran sama Kaisang Mhm. membantah soal itu. Iya iya, betul. Jadi Kaisang ini sudah membantah, bahkan menantang, Bapak Abu Bakar Al-Habsyi ya, ini adalah sekjen PKS yang mengatakan demikian, menantang untuk menyebutkan partai mana begitu, kepada partai mana dia ditawarkan oleh Pak Jokowi begitu. Jadi memang kalau saya melihat rekamannya begitu ya, dari awal sampai akhir ketika, Pak Abu Bakar Al-Habsyi ini ditanya oleh, media, ini kan kalau tidak salah itu di DPR, jadi ditanya, eee DPR atau eee di Hotel Sahid ya itu? Di Hotel Sahid Di kelihatannya. Hotel Sahid ya? Ya kan Oh ada begitu, acara kan iya. PKS sekarang punya acara di sana kan, sekolah kepemimpinan partai itu kalau tidak salah. Oh ya, sekolah partai ya. Ya, sekolah. Ya, ketika ditanya itu kemudian dia memang tidak menyebutkan partainya, tapi kan dia menyebutkan kemana-mana begitu kan. Bahkan kemudian ada media menerjemahkan sudah gerilya begitu Mas Hersul. Ya padahal kalimatnya nggak seperti itu persisnya ya. Tidak seperti itu persisnya. Dia mengatakan bahwa apakah ditawarkan ke partai-partai? Iya, kemana-mana dia mengatakan demikian. Dan kemudian diikuti dengan ya, tapi itu sudah biasalah seperti itu tidak menjadi masalah. Dia mengatakan seperti itu begitu. Jadi itu sepotong-sepotong begitu. Tapi nuansanya memang sepertinya ya kita tahu ini orang yang mengatakan adalah sekjen partai Ya, dan sekjen partai dan juga dia anggota DPR begitu ya. Dan saat ini sedang terjadi komunikasi intensif, sangat intensif kalau kita lihat antar partai begitu Mas Hersu, soal pilkada, soal apa segala macam begitu ya, soal problem Indonesia belakangan ini juga. Dan yang isu-isu seperti itu kalau seandainya beredar sangat kuat di kalangan wartawan, ya tentunya di kalangan politikus apalagi begitu. Mereka sebagai pemainnya begitu. Ini kan isunya juga memang bocor ke bawah ke kalangan media. Nah, apalagi yang di atas yang membocorkan juga mereka juga. Dan seperti biasa Mas Hersu, hal-hal seperti ini memang bocor begitu. Walaupun saya bisa bayangkan kita misalnya sebagai wartawan kita mengetahui ada suatu kejadian, tapi kan kita tidak punya rekamannya, kita tidak punya potretnya, tidak punya fotonya, buktinya tidak ada. Kalau kita disuruh coba buktikan ya tidak ada. Kita buktikannya adalah berdasarkan pernyataan, penuturan, apalagi kalau narasumber kita mengatakan tapi ini off the record ya, ini rahasia atau ini baru bisa dipublish nanti kapan begitu kan ya. Nah, jadi ya memang saya rasa ya tinggal orang lebih percaya kepada Kaisang, kepada Pak Jokowi ataukah kepada Abu Bakar begitu. nah itu dia problemnya. Sayangnya orang sudah gak hafal dengan gaya komunikasi keluarga ini. Ya, Pak Jokowi, Gibran tuh persis banget. Nah, kalau Kaisang agak ada modifikasinya lah. Gitu. Nggak persis banget. Yang plak ketiplak-tiplak itu ya Pak Jokowi dengan Gibran begitu ya. Kalau dia katakan tidak itu ya itu berarti iya kan begitu. Kalau kalau iya itu berarti tidak. Kalau Kaisang ini lebih selengean ya gayanya Mbak Agi ya. Lebih Betul cair betul. gitu ya. Iya, iya betul. Bahkan Mas Hersu, ini ada apa namanya sesuatu yang lucu lagi ini di media Mas Hersu ketika Pak Jokowi baru-baru saja ini mengatakan bahwa food estate nantinya itu tidak akan memakai APBN lagi Mm-mm. gitu. Jadi tidak sama seperti IKN yang tadinya janjinya tidak akan memakai APBN dan juga sama dengan IKN kereta pakai cepat Mbak. ya. IKN pakai 20%. Yang tidak pakai Iya, betul memakai kereta cepat betul ya. betul, kereta cepat tidak memakai APBN begitu kan. Dan tapi kalau IKN kan dijanjikan ini investor begitu yang akan berperan utama Iya begitu. betul. 20% hanya dari Iya, APBN. iya. Dan kemudian reaksi dari netizen ini luar biasa. Mereka sudah tidak mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Pak Ayumardi Azra dulu ya, almarhum, yang mengatakan bahwa baca kebalikannya. Enggak, mereka langsung bereaksi seperti ini. Berarti first estate itu akan dibangun dengan menggunakan APBN dan kemudian ada emoticon nangis begitu. Jadi mereka sudah langsung menerjemahkan kebalikannya dan itu banyak sekali yang menjawab demikian Iya, begitu. iya, iya. Ini Dan kan yang tidak terbantahkan itu adalah sekarang ini menjelang Pak Jokowi turun ini banyak sekali yang mengedarkan kembali
pernyataan-pernyataannya dari Pak Jokowi, begitu jejak digitalnya yang memang bertentangan dengan Betul betul. kenyataannya gitu. Coba deh, Mbak Agi pasti juga banyak dapat kiriman semacam itu kan ya? Iya, iya betul. Itu ramai banget itu Iya. di WA juga di Telegram begitu ya. Loh, ini kan bahkan yang sebelum 2019 itu diungkit lagi Mas Hersu rekamannya, dibikin meme apa sampai saya kemudian oh iya pernah ya seperti ini. Sudah lupa kita ya. Tapi ini yang namanya netizen ini memang luar biasa. Jadi hati-hati dengan jejak digital Mas Hersu. Yes. Oke, kita sekarang ngomongin soal tadi kita sudah singgung lumayan juga di depan ya soal data yang jebol di Ya. PSN dan berkaitan dengan dengan desakan agar Pak Budi Aris Setiadi itu mengundurkan diri gitu, walaupun menurut saya tidak akan terjadi, dan kalau reshuffle juga tidak terjadi. Kan kemarin sempat reshuffle itu kan sempat dibahas ya, katanya waktu pertemuan Pak Jokowi dengan para Ketua Umum Koalisi Indonesia Maju, tapi pada waktu itu ketua-ketua umum partai menyatakan nggak perlu dilakukan reshuffle karena situasinya sekarang kan tinggal beberapa bulan lagi gitu. Tapi memang mungkin orang keselnya juga itu kan melihat Budi Ari ini latar belakangnya dia adalah orang dekatnya Pak Jokowi, ketua relawan Projo, dan kemudian orang melihat dia tidak punya cukup kapasitas untuk menjadi Menkominfo itu kecuali karena kedekatannya dengan Pak Jokowi kan begitu. Betul betul. Jadi, memang orang melihatnya jadi demikian ya, tidak memiliki kapasitas, tidak, memiliki latar belakang, pengalaman dan sebagainya begitu. Ini kan sangat-sangat parah Mas Hersu. Bahkan kalau di luar negeri itu kemudian muncul ya di media bahwa, menteri di Swedia kalau tidak salah dan juga di Polandia ketika terjadi kebocoran data itu mereka langsung mengundurkan diri Ya. sesudahnya. Dan apalagi di forum, Komisi 1 ya kemarin ya Mas Hersu, rapat kerja dengan Komisi 1 Budi Ari juga sempat mengatakan bahwa di seluruh negara ini adalah global ransomware begitu ya, serangan-serangan seperti ini begitu. Jadi Indonesia terkena dampaknya. Jadi tidak Indonesia saja yang terkena seperti Ya, ini, dia tapi membela diri lah ya ini ini. membela diri tapi tidak pantas. Dan kemudian juga ada Dev Laksono misalnya yang mengatakan bahwa iya tapi kalau di luar itu dalam beberapa jam saja sudah pulih kembali begitu. Dan seperti yang kita bahas kemarin ada pengamat digital, pengamat teknologi yang mengatakan bahwa seharusnya dengan kapasitas yang dimiliki Indonesia itu 1,6 jam itu per tahun Ya. itu down Gangguannya. seperti itu begitu. Dan kemudian yang lebih mengejutkan lagi ternyata terjadi salah menyalahkan antara BSN begitu, Pak Hinsa Siburian ini legend kalau tidak salah ya Mas Ya, Hersu dari TNI pensiunan ya. Angkatan Darat. Ya, dan kemudian saling menyalahkan dengan Kominfo dengan Budi Ari, yaitu bagaimana sebuah pusat data nasional tidak memiliki backup. Dan ternyata pusat data nasional sementara yang pertama itu kan di Surabaya, yang kedua ada di Batam. Dan yang di Batam hanya memiliki backup itu 2%. Makanya ketika ini down, ya tidak bisa pulih lagi, hanya 2%. Padahal itu yang namanya misalnya kita sebagai dosen atau pengajar Mas itu setiap kali ini kita ngata kepada anak-anak kita, kalian setiap melakukan penulisan, apalagi tugas akhir dan sebagainya, langsung melakukan backup, backup, backup. Backup tidak bisa satu, bahkan backup itu harus beberapa gitu. Ini kok bisa Mas Hestu mempertaruhkan hal seperti itu? Itu BSSN juga bahkan sampai ada kata pembodohan, bodoh apa dan sebagainya ya di forum Pembodohan tersebut. disebutkan oleh. Iya, Karena pembodohan. alasannya pada waktu itu dia menyebutkan sebagai ini soal tata kelola, dan kemudian kata Mutia Hafid ketua Komisi 1 ini bukan soal tata kelola tapi ini soal kebodohan gitu ya. Iya, Ya, betul. saya Karena bayangkan memang ya ada seorang jenderal bintang 3 yang sudah cukup sepuh karena dia udah pensiun nah, gitu, dan itu kemudian dia. Makanya Mutia Hafid juga kelihatannya hati-hati menyatakan, tapi kalau tidak menyatakan mungkin dia merasa juga akan sebal juga, gregetan gitu ya. Ya, karena sudah berkali-kali BSN ini rapat kerja kan Mas Hersu Ya dengan Komisi betul. 1. Dan setiap kali rapat kerja selalu mengatakan, menyebutkan soal adanya serangan-serangan dari luar tersebut. Yes. Tapi ternyata tidak ada tindak lanjutnya. Begitu. Padahal dananya juga sudah cukup besar disediakan. Minta undang-undang itu diberikan undang-undang untuk pengamanan digital begitu. Jadi ini memang menyedihkan sekali dan ini Memalukan malah Mbak, bukan aja menyedihkan, memalukan. Ya. sangat memalukan karena ini juga dilihat oleh media-media luar, orang-orang luar, para pengamat digital dan sebagainya. Dan apalagi kita mengaku bahwa perkembangan digital itu sangat luar biasa di Indonesia, pemerintah itu melek digital, membangun masyarakat digital dan sebagainya. Tapi ternyata yang terjadi sekarang sampai sudah 1 pekan ya, 1 pekan Lebih lebih Mbak, ternyata tanggal pulih. 17 sebenarnya kan dimulai serangannya itu sesungguhnya, tapi Betul. yang diungkap baru tanggal 24.
baru sepekan kemudian baru diungkap oleh publik. Jadi ini yang disebut oleh Pak Prabowo namanya semua omon-omon, gitu ya Mbak Agi. Oke, Mbak Agi, kita ketemu lagi sampai besok. Bukan sampai besok dong, sampai pekan depan ya. Saya Hersu Benarif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.